Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara rumus lookup dengan VLOOKUP pada aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi rumus lookup dengan VLOOKUP adalah dua rumus yang sama-sama digunakan untuk membaca data dari tabel lain. Untuk VLOOKUP ini kata huruf V-nya adalah dari kata vertikal. Jadi VLOOKUP itu adalah vertical lookup. Nah, kemudian penggunaannya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk mengisi atau untuk mengetahui nama barang dan harga barang, itu kita harus melihatnya dari tabel barang dengan menggunakan kata kunci ID barang. Jadi contoh seperti ini, ID barang I02, cari pada tabel barang, sesudah ketemu, berarti nama barangnya adalah keyboard, kemudian harganya adalah 50.000. Sekarang kita coba dulu dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Seperti ini rumusnya, sama dengan kemudian VLOOKUP, lalu kurung buka. Nah, rumus VLOOKUP ini membutuhkan 4 parameter untuk bisa bekerja ya. Jadi yang pertama adalah lookup value. Lookup value itu adalah kata kunci yang akan kita cari pada tabel sumbernya. Dalam hal ini kata kuncinya adalah ID barang, jadi kita klik di sel B3, kemudian ketikkan pemisah parameternya, lihat pada panduan di bawah. Jika pada panduan di bawah pemisah parameternya menggunakan titik koma, maka silakan teman-teman ketikkan titik koma. Tapi kalau pada panduan di bawahnya menggunakan koma, maka silakan teman-teman gunakan koma gitu ya. Jadi silakan ikuti panduan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian parameter berikutnya adalah tabel array. Tabel array ini adalah tabel sumber atau tabel yang akan dibaca. Dalam hal ini adalah tabel barang. Jadi kita cukup blok pada tabel barang dari sini sampai sini. Boleh secara keseluruhan, boleh juga kita blok hanya pada datanya saja. Seperti ini ya. Nah, pada contoh di sini saya ambil semuanya, sehingga nanti di sini akan muncul ranknya dari H2 sampai J9. Kemudian setelah kita blok tabel array-nya, kemudian jangan lupa tekan tombol F4 pada keyboard, sehingga kita lihat yang tadinya H2.2J9 berubah jadi ada tanda dolarnya. Ini maksudnya adalah untuk membuat agar rank ini menjadi absolut atau tetap. Jadi ketika rumus ini kita copy ke tempat lain, dia akan tetap mengacu pada tabel barang gitu ya. Jadi tidak akan bergeser ke posisi yang lain. Nah, jika ternyata pada komputer teman-teman tidak ngefek dengan menggunakan tombol F4, jadi ketika ditekan F4 tidak muncul tanda dolar, coba tekan tombol Fn dengan F4. Jika masih belum muncul juga, maka silakan teman-teman ketikkan saja tanda dolarnya secara manual sebelum nama kolom dan sebelum nama barisnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, parameter berikutnya adalah call index num. Call index num ini adalah kolom yang akan kita ambil atau yang akan kita baca datanya. Kita lihat, di sini kan kita ingin membaca nama barang atau mengetahui nama barang berdasarkan ID barangnya. Nah, pada tabel barang, nama barang itu ada di kolom keberapa? Kita lihat ini kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3. Berarti nama barang ada di kolom ke-2. Sehingga di sini cukup kita ketikkan 2. Kemudian ketikkan lagi pemisah parameternya, titik koma atau koma. Nah, kemudian parameter keempat adalah rank lookup. Rank lookup ini biasanya kita isi saja dengan 0 atau bisa juga kita isi dengan false. Tapi kalau saya lebih enak menggunakan 0 ya, karena dia lebih cepat. Maksudnya adalah untuk mendapatkan hasil yang benar-benar sama. Jadi misalnya tadi kan kita mencari I02. Jadi nanti I02 ini akan dicari pada tabel barang. Kalau ketemu yang benar-benar sama, ketemu I02, maka akan dapat hasilnya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada I02 yang benar-benar sama, maka tidak akan ada hasilnya. Nanti kita akan coba bahas setelah ini kita lihat hasilnya ya. Kita coba enter. Hasilnya kan keyboard ya. Kita lihat di sini I02 keyboard sama ya. Sekarang kita coba bahas rumusnya. Jadi maksud dari rumus ini adalah cari kata kunci yang ada di sel B3 yaitu kata I02. Carinya pada tabel barang yaitu di H2 sampai J9. Nanti kalau ketemu ambil kolom keduanya gitu ya. Jadi cari I02, setelah ketemu I02 ambil kolom keduanya yaitu hasilnya adalah keyboard. Nah, kita enter dulu. Sekarang kita akan bahas tentang yang tadi parameter keempatnya kenapa menggunakan 0 ya. Sekarang saya coba dulu di sini saya ketikkan A. Jadi ID barangnya adalah I02A. Saya coba enter. Nah, ternyata nama barangnya NA. Jadi tidak ditemukan. Ini kenapa? Nah, karena kita lihat di sini ID barang yang dicari adalah I02A atau lookup value-nya adalah I02A. Ketika dicari pada tabel barang tidak ada I02A, sehingga nanti nama barangnya tidak akan muncul karena yang ada juga di sini hanya I02, bukan I02A, gitu ya. Nah, tetapi kalau tadi pada parameter yang terakhir ini kita isi dengan 1 atau true, maka dia akan muncul keyboard. Kenapa? Karena dengan menggunakan parameter 1 di parameter terakhir, ini nanti akan dicari lookup value yang mendekati yang dicari, gitu. Ini kan I02A mendekati I02 ya. Jadi
dia dianggap sama. Jadi hasilnya akan muncul nama barang sesuai dengan yang mendekati ID barang yang ada di sini, gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Oke, kita kembali ke yang tadi. Ini saya ganti lagi dengan ya. Jadi untuk normalnya atau defaultnya kita gunakan parameter keempatnya dengan menggunakan 0 agar didapat lookup value yang benar-benar sama, gitu ya. Oke, kita tekan enter, hasilnya yang tadi. Nah, itu rumus untuk mengetahui nama barangnya. Sekarang untuk mengetahui harga barangnya ya. Jadi rumusnya sama, kita gunakan rumus VLOOKUP, kemudian kurung buka, lookup value-nya sama, yaitu B3, lalu titik koma atau koma. Tabel array-nya kita blok lagi dari sini, lalu tekan tombol F4 atau Fn dengan F4. Ketikkan lagi pemisah parameternya titik koma atau koma. Nah, call index name-nya, karena kita akan mengambil atau membaca data kolom harga, maka kita lihat pada tabel barang, kolom harga ada di kolom 1, 2, 3, ada di kolom ketiga. Sehingga di sini parameternya adalah 3, lalu titik koma, lalu 0. Seperti biasa ya, kurung tutup. Jadi maksudnya adalah cari kode yang ada di sel B3, cari I02, carinya pada tabel barang H2 sampai J9. Kalau sudah ketemu, nanti ambil kolom ketiganya, yaitu kolom harganya. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk rumus ke bawahnya seperti biasa, tinggal kita copy rumus saja. Sekaligus kita blok, lalu drag sudut kanan bawahnya. Nah, itu jika kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, vertical lookup. Membaca data secara vertikal. Kemudian sekarang, bagaimana caranya jika kita ingin mengambil atau membaca nama barang dan harga tapi menggunakan rumus lookup. Jadi kalau lookup ini bisa membaca datanya secara vertikal ataupun horizontal. Hanya tidak bisa sekaligus kita ambil satu tabel. Kalau lookup itu adalah rumusnya kita ambil satu kolom atau satu baris gitu ya. Sekarang kita coba. Rumusnya sama dengan lookup, kemudian kurung buka. Lookup value-nya adalah sama seperti tadi, dari ID barang kita klik di sel B11, kemudian kita lihat pemisah parameternya titik koma. Nah, parameter keduanya adalah lookup vector. Lookup vector itu adalah kolom yang berisi kumpulan lookup value, atau dalam hal ini kumpulan ID barang pada tabel barang. Berarti di sini kita lihat kumpulan ID barang pada tabel barang adalah ini ya. Jadi kita blok dari sini sampai sini. Sama seperti tadi, setelah kita blok tekan tombol F4 atau Fn F4 agar berubah jadi absolut atau ada tanda dolarnya. Kemudian ketikkan lagi pemisah parameternya titik koma atau koma, dan parameter ketiganya adalah result vector. Result vector ini adalah kolom atau baris yang merupakan hasil pencarian yang akan kita tampilkan ya. Dalam hal ini kita kan akan mencari nama barang, berarti kita blok pada pada kolom nama barang di tabel barang. Dari sini sampai sini. Kemudian sama seperti tadi kita tekan tombol F4 atau Fn dengan F4, lalu ketikkan kurung tutup. Nah, maksud dari rumus ini adalah cari kata kunci yang ada di sel B11 yaitu I02, kemudian carinya adalah pada kolom H3 sampai H9. Jadi kita cari dari sini sampai sini, cari I02. Nah, nanti kalau sudah ketemu, yang jadi hasil Yang jadi hasil pembacaannya adalah di kolom I3 sampai I9 yang lurus dengan kata kunci yang ditemukan. Tadi kan I02 dicari di sini, setelah ketemu ambil pada kolom yang nama barang ini, yang diambil adalah yang lurus dengan baris yang tadi ditemukan kata kuncinya, gitu ya. Sehingga hasilnya keyboard. Nah, begitupun untuk rumus harga barangnya ya. Jadi untuk rumus harga barangnya kita gunakan rumus lookup lagi. Kurung buka, lookup value-nya kita klik di ID barang, kemudian ketikkan lagi titik koma atau koma. Lookup vektornya sama, kita ambil dari ID barang di sini. Tekan tombol F4. Ketikkan lagi titik koma atau koma. Nah, untuk harga barang, result vektornya jangan kita blok dari sini, tapi kita blok dari kolom harga saja dari sini. Tekan tombol F4, kurung tutup. Enter, hasilnya ini. Jadi maksudnya kita cari kata kunci yang ada di sel B11, yaitu I02. Cari I02 pada kolom ini. Setelah ketemu, lalu nanti ambil kolom yang ini, tapi barisnya yang lurus dengan yang ada I02-nya tadi. Sehingga kita dapatkan hasilnya 50.000, gitu ya. Kita blok seperti biasa, rumus ke bawahnya kita copy rumus. Nah, hasilnya sama ya. Jadi hasilnya sama dengan menggunakan VLOOKUP ataupun lookup. Jadi silakan teman-teman tinggal pilih saja apakah lebih enak menggunakan VLOOKUP atau menggunakan lookup. Jadi kalau lookup kolomnya masing-masing, tapi kalau VLOOKUP kita bisa blok sekaligus satu tabelnya, tinggal nanti kita pilih
mau kolom keberapa yang diambil, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.